Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bepa Gurjawandra dengan NIM 2010 Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai media berbasis audiovisual. Nah, video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Masnun Baiti MPD. Baiklah, ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran, yang kedua yaitu pengertian media berbasis audiovisual, kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis media audiovisual, yang keempat karakteristik media audiovisual, dan yang terakhir yaitu kelebihan dari media audiovisual. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian media pembelajaran. Menurut Sri Anita tahun 2012 nomor 6, ia mendefinisikan bahwasanya media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik atau pembelajar menerima keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya setiap guru atau dosen, buku ajar, dan lingkungan merupakan bagian dari media pembelajaran. Baiklah, kita akan membahas poin yang kedua yaitu mengenai pengertian media audiovisual. Sebelum kita berlanjut kepada pengertian media audiovisual, pastinya ketika kita mendengar kata media audio dan visual, pastinya tidak asing lagi dalam telinga kita, karena media audiovisual ini yaitu media yang sering kali kita lihat. Contoh umumnya yaitu video YouTube, film, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai media audiovisual. Media audiovisual ini terbagi menjadi dua kata, yaitu media audio dan media visual. Yang pertama yaitu media audio. Media audio adalah segala macam bentuk media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Dalam pengertian lain, media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, atau dalam kata lainnya yaitu yang hanya dapat kita dengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Contohnya yaitu audio kaset dan radio. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai media visual. Media visual menurut Sumantri dan Permana pada tahun 2011 menjelaskan bahwa media visual adalah media yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Secara umum, media visual adalah media komunikasi yang berbentuk visual yang ditampilkan dalam bentuk sketsa, foto, gambar, torso, atau benda visual lainnya, baik itu asli ataupun replikasinya. Nah, dari pengertian media audio dan media visual tadi dapat kita simpulkan bahwasanya media audiovisual adalah media perantara yang penyerapannya melalui penglihatan dan pendengaran yang mampu membantu siswa untuk menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian media audiovisual itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual bergerak. Pertama yaitu media audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara atau sound slide, film rangkai suara, dan film cetak suara. Baiklah, yang kedua yaitu media audiovisual bergerak, yaitu media yang menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Kemudian media audiovisual itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu media audiovisual murni dan media audiovisual tidak murni. Yang pertama yaitu audiovisual murni. Audiovisual murni adalah unsur suara dan unsur gambarnya itu berasal dari satu sumber. Contohnya yaitu film, video, dan kaset. Yang kedua yaitu media audiovisual tidak murni. Nah, berbeda dengan media audiovisual murni tadi, media audiovisual tidak murni ini unsur gambar dan unsur suaranya itu berasal dari sumber yang berbeda. Contoh dari audiovisual tidak murni ini yaitu film bingkai suara yang suaranya itu berasal dari tape recorder. Dalam penyampaiannya, media audiovisual ini bisa menggunakan proyektor, bisa menggunakan LCD, ataupun bisa menggunakan media-media lainnya yang dapat menampilkan video, audio, dan visual. Setelah pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari media audiovisual.
Menurut Hujair AH tahun 2013 nomor 123, karakteristik dari media audiovisual itu ada beberapa. Yang pertama yaitu gambar bergerak yang memiliki unsur suara. Kemudian yang kedua yaitu dapat digunakan untuk sekolah jarak jauh. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki perangkat slow motion yang digunakan untuk memperlambat proses atau peristiwa yang berlangsung. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dari media audiovisual. Menurut Atul Purwono dan kawan-kawan tahun 2014 nomor 5, media audiovisual itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Kemudian yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar kemudian digantikan dengan realitas, gambar, ataupun model yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu media audiovisual dapat berperan sebagai video tutorial untuk mempermudah peserta didik untuk belajar dalam suatu materi ataupun pembelajaran. Baiklah, kesimpulannya yaitu media audiovisual yaitu media yang memiliki dua unsur. Yang pertama unsur suara dan unsur gambar. Nah, di mana kedua unsur ini digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami sehingga mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari video pembelajaran tersebut. Kemudian media audiovisual ini dibagi menjadi dua bagian yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Dan ada juga yang membaginya menjadi audiovisual gerak dan audiovisual yang tidak bergerak. Dalam penyampaiannya, media audiovisual ini bisa menggunakan proyektor atau infocus, bisa menggunakan LCD, dan perangkat media yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.